Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pagi hari ini kita membahas soal kepemimpinan dalam perspektif ajaran Islam. Ini kebetulan saja hari ini sedang pendaftaran capres cawapres ya ke KPU. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya kepemimpinan ini dalam perspektif ajaran Islam. Yang pertama, pemimpin dan kepemimpinan dalam pandangan ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar, dan juga menentukan kehidupan masyarakat secara luas. Artinya apa? Baik buruknya masyarakat sangat ditentukan oleh baik buruknya pemimpin. Kita merasakan itu, saya kira ini menjadi rahasia umum ya, bahwa baik buruknya masyarakat ditentukan oleh baik buruknya pemimpin. Terutama kepemimpinan dua hal. Kepemimpinan umaro, pemerintah, penguasa, umaro itu ya, pejabat, dan ulama. Ulama itu jamak dari alimun, orang-orang yang ngerti agama. Dan ini yang menentukan masyarakat. Kepemimpinan kedua sosok ini yang menentukan masyarakat. Pertama umaro, yang kedua ulama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sinfani minan nasi, idza saluha saluhan nasu, wa idza fasada fasadan nasu, al ulama wal umara. Sinfani, dua golongan, minan nasi dari manusia. Idza saluha, kalau beres dua golongan ini, saluhan nasu, maka akan beres manusia secara menyeluruhnya. Wa idza fasada, kalau rusak keduanya, pemimpin dan ulama ini rusak, tidak melaksanakan tugas atau berlaku zalim, maka fasadan nasu, akan rusak juga manusia, masyarakat, rakyat. Jadi sangat ditentukan oleh perilaku dan sikap dua kelompok ini, al ulama wal umara. Itu adalah pentingnya kepemimpinan yang menentukan baik buruknya masyarakat. Pemimpin yang adil, yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, pemimpin yang adil yang mengusahakan, yang melakukan kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya, kelak kemudian hari akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti ya, akan mendapatkan payung, naungan, perlindungan dari Allah. Pada saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 kelompok ini yang akan mendapatkan perlindungan pada saat matahari sedang panas, sedang terik karena jaraknya begitu dekat, manusia sedang kumpul di padang mahsyar, tempat berkumpul, ada 7 kelompok yang diistimewakan oleh Allah. 7 kelompok manusia yang diistimewakan, yang tidak kepanasan. Siapa mereka itu? Nah ini hadis saya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa 7 kelompok itu? Al-Imamul Adil, pertama pemimpin yang adil.
Pemimpin itu nomor pertama ternyata yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Pemimpin yang baik, yang adil, yang dekat dengan masyarakat, dengan umat. Bukan pemimpin yang berlaku zalim. Imamun adilun. Yang kedua, wasabun nasa'a bi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam suasana ibadah kepada Allah. Ternyata nomor 2 itu pemuda. Pemuda yang baik, yang hidup, yang berkembang dalam suasana ibadah dari Allah, kepada Allah. Jadi saking sulitnya ya mencari pemuda yang semacam ini. Sehingga kalau ada, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kan pemuda itu selalu terkait dengan hura-hura dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada kelompok pemuda yang baik, yang menggunakan waktu mudanya untuk kebaikan. Dan itu mereka yang akan mendapatkan perlindungan bersama pemimpin yang adil. Yang ketiga, warajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ya, senang dengan kegiatan masjid, sholat di masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid, menjaga kebersihan masjid, ya, menjaga bangunan dan keindahan masjid, dimanapun dia berada, di kampung, di kantor, di kompleks, ya, di tempat tugas, hatinya itu mu'allakun fil masajid. Dicari masjid itu, di mana dia berada dia cari masjid itu. Nah, yang ketiga ini, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kemudian yang keempat, warujulani tahabba fillah istama'a ilaihi, ya, wa tafarraqa ilaihi. Yang orang-orang yang saling mencintai, ya, berhubungan baik, ya, dua orang, dua kelompok yang berhubungan baiknya itu karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena materi, bukan semata-mata karena profesi. Kita punya teman, punya sahabat, ya kita senang sama dia karena kelakuannya baik. Demikian pula mereka senang dengan kita karena kelakuannya baik. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan. Wa rajulun da'tum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Faqala ini akhullah. Kemudian seorang laki-laki, seorang pemuda diajak melakukan perbuatan zina oleh seorang perempuan, dzatu mansibin, yang punya kedudukan, terhormat, ya, perempuan terhormat, wa jamalin, dan cantik. Sudah terhormat, punya kedudukan, wa jamalin, dan cantik. Tapi pemuda itu, laki-laki itu menolak dan berkata, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya jarang-jarang ya yang begitu ya. Yang aktif itu, yang agresif itu perempuannya gitu. Seperti kasus apa Nabi Yusuf, Zulaikho kan, Zulaikhonya yang agresif mengajak perbuatan zina pada Yusuf. Kemudian yang kelima, warajulun tasaddaqa, yang keenam ya. Tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminhu. Orang yang bersedekah tidak banyak diketahui orang, ya. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri atau sebaliknya, ya. Jadi saking tidak riaknya, saking tidak ingin terlihat oleh manusia, ya. Kemudian yang terakhir, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Yang ketujuh, seorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan sepi, ya. Dalam keadaan sepi dia ingat pada Allah, dia berzikir, baca istighfar, ya, bermunajat, membaca Quran sendirian. Fafadat ainah, sampai meneteskan air mata. Itu menggambarkan orang-orang yang istimewa, ya, yang 7 kelompok. Tapi yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Yang kedua baru pemuda.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-sultanu dhillullah fil ardi. Ini apa cirinya sultan atau penguasa yang baik itu? Ya, ya'wi ilaihi dha'ifu wa yantasirul al-madlum wa man akrama sultanallah fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Pemimpin atau penguasa di dunia ini berada dalam naungan Allah. Pemimpin yang bagaimana di dunia yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Ya'fi ilaihi dhaif, yang lemah berlindung kepadanya. Jadi pemimpin yang dekat dengan orang-orang lemah, orang-orang du'afa yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Wa yantasirul madlum, dan menolong kepada siapapun juga yang teraniaya. Ya. Jadi di sini kita lihat tanda pemimpin yang baik itu dua tuh ya. Ya'wi ilahi dhaif wa bihi yantasirul madlum. Tempat berlindung orang-orang lemah, bukan orang-orang yang rakus dengan kekuasaan yang berlindung yang gerumutnya itu. Bukan orang-orang yang cari muka, tapi justru banyak orang lemah yang mencari perlindungan. Karena yakin kalau mencari perlindungan kepada yang bersangkutan, dia akan mendapatkan perlindungan. Dan orang-orang yang pemimpin yang tempat meminta mencari perlindungan orang-orang yang dizalimi. Bukan dia yang zalim, tapi tempat dialah yang melakukan pertolongan pada orang yang zalim, yang dizalimi. Nah, itu sultan yang kemudian akan mendapatkan karunia dari Allah. Barang siapa yang memuliakan sultan yang tadi di dunia, maka akan dimuliakan di akhirat nanti. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan penguasa ya, yang adil, yang jujur, yang berpihak pada rakyat kecil. Ya. Nah, kemudian sebaliknya pemimpin yang zalim itu adalah yang tidak memperhatikan rakyat yang dipimpinnya, bahkan cenderung menyengsarakannya. Ya, pemimpin zalim atau jair istilahnya ya, yang tidak memperhatikan rakyat yang dipimpinnya, bahkan cenderung menyengsarakannya. Dianggap sama dengan merusak agama. Jadi pemimpin yang zalim itu dianggap sama dengan merusak agama. Saking dahsyatnya dosanya dari Allah ya, pemimpin yang zalim, yang kejam sama rakyat, pada masyarakat. Afatuddin salah satu. Penyakit atau rusaknya agama disebabkan oleh tiga hal. Fakihun fajirun, orang yang ngerti agama tapi yang jahat. Kalau orang ngerti agama jahat, kejahatannya akan didalili gitu. Akan diperkuat oleh argumentasi. Padahal salah. Tapi dia tidak ingin kelihatan salah. Fakihun fajirun namanya. Yang kedua, imamun jairun, pemimpin yang zalim. Ya, itu adalah akan merusak agama pemimpin yang zalim itu. Tidak akan dimuliakan Allah. Tidak akan dilindungi Allah. Wa mujtahidun jahilun. Orang yang suka beristihad, tapi dia bodoh, tidak berilmu. Jadi istihadnya berdasarkan nafsunya, keinginannya, bukan berdasarkan ilmu. Nah, itu menjadi penyakit-penyakit agama. Sekali lagi tiga, fakihun fajirun, orang yang ngerti agama tapi yang jahat ya. Kemudian kedua, pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, orang yang suka beristihad, jahilun yang bodoh. Allah berfirman dalam kisah Nabi Nuh yang menceritakan bahwa kaum Nabi itu maksiat ya. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Mereka bermaksiat kepada wattaba'u, mereka mengikuti pada siapa? Malam yazidhu maluhu wa waladu ila qasar. Kepada pemimpin yang tidak menambah kecuali pada kerugian-kerugian. Itu yang berkaitan dengan pemimpin yang zalim ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran diungkapkan beberapa syarat pemimpin yang baik. Pertama, mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang selalu menjadi doa kita ya. Ketika mendoakan anak-anak kita dalam pernikahan juga biasanya doa ini yang dipanjatkan.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kepada kami dari istri kami, pasangan hidup kami, dan keturunan kami qurrata ayun, orang yang enak dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa landasannya. Yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang baik taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, suka sholat gitu ya. Kalau muslim ya, menunaikan zakat, dan ruku sujud sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, caleg-caleg yang baik itu yang suka dengan kaum muslimin. Ya, jangan datang itu pada waktu perlu saja. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana kondisinya, bagaimana perbuatannya, itu yang salah. Ini surat Al-Maidah ayat 55 ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sungguhnya penolong kamu itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, ruku, tunduk kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas dan fisik yang sehat. Seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, bangsa, itu harus punya ilmu. Bahaya kalau dipimpin oleh orang yang bodoh atau yang secara fisik tidak sehat. Ya, jadi ini menceritakan tentang kisah Tolut dan Jalut ya. Kenapa Tolut yang dipilih? Karena kata Nabi Samuel, Allah memilih Tolut itu karena memiliki dua hal sebagai pemimpin. Innallaha astafahu alaikum wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Allah memilih Tolut sebagai pemimpin kamu dan menambahnya bastotan fil ilmi wal jism. Keluasan dalam ilmu. Jadi banyak ilmunya. Bukan pemimpin yang bodoh, ya, wal jismi, dan juga yang sehat, ya, tubuh yang perkasa. Wallahu yutimul qauma yasha wallahu wasi'un alim. Inilah persyaratan pengetahuan. Tidak boleh kita memilih pemimpin dan level manapun ya, yang bodoh, yang tidak punya ilmu, ya. Harus punya ilmu. Bastatan fil ilmi wal jismi. Keempat, memiliki sifat amanah dan jujur, ya, serta memiliki keahlian dan keterampilan yang dalam memimpinnya. Memiliki sifat amanah dan jujur, memiliki keahlian dan keterampilan dalam kepemimpinannya. Ya, ini adalah surat Yusuf ayat 55 ya. Qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negara, ya, sungguhnya aku adalah orang-orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan kriteria kepemimpinan dalam pandangan Islam. Ya, mudah-mudahan para pemimpin kita memiliki sifat-sifat tersebut di atas, ya, sehingga melahirkan masyarakat yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian secara singkat pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.